Jelang pra-peradilan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan keluarga menggelar aksi petisi dukungan bebaskan Peggy Setiawan. Aksi tuntut bebaskan Peggy dilakukan di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peserta aksi membentangkan spanduk dan meminta tanda tangan dari warga sekitar. Selain meminta dukungan, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga membagikan stiker serta meminta doa untuk segera dibebaskan. Saya banyak yang mendukung, anak saya tidak salah, jadi semua orang ikut simpatik pada anak saya. Tadi ikut sempat bubuhin tangan, tanda tangan. Tanda tangan. Masyarakat juga banyak pada ikut tanda tangan karena mendukung Peggy. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Barat selama 5 jam. Dari hasil pemeriksaan, Rudi memiliki identitas ganda pada tahun 2008 silam. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan tambahan oleh penyidik, ayah Peggy, Rudi Irawan, keluar bersama tim kuasa hukum dari Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kota Bandung. Sedikitnya 20 pertanyaan dilontarkan penyidik, termasuk diantaranya mengenai kepemilikan identitas ganda Rudi Irawan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui Rudi memiliki identitas ganda pada 2008 silam untuk menikah dengan istri keduanya. Masalah nama mama, saya masalah komisi apa NI yang menurut NI saya dengan tidak sengaja sih. Itu sejak tahun tambahan aja. Jadi terkait untuk perubahan bukan untuk kepentingan yang lain. Yang pada intinya supaya menjaga keharmonisan keluarga dari istri pertama. Jadi tidak ada unsur yang lain seperti yang diduga oleh rekan-rekan yang itu di luar sana. Itu mungkin urgensinya, tidak ada yang lain, tidak ada motif untuk melakukan merugikan orang lain lah. Dan dilakukan sebelumnya gitu. Dan dilakukan itu dari tahun 2008. Sedangkan perkara yang ditujukan sekarang kan diarahkan ke ada perubahan semenjak dekat ke tahun 2016. Sebelumnya, ayah Peggy mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan pemeriksaan tambahan dari penyidik pada pukul 1 siang Jumat kemarin. Pemanggilan ini dilakukan jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang rencananya digelar Senin 24 Juni 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sebelumnya, praktisi hukum Rasman Arif Nasution mencecar ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, terkait identitas ganda yang dimiliki ayah Peggy. Identitas ganda ayah Peggy terungkap dalam program Rakyat Bersuara iNews 2 pekan lalu. Benarkah Bapak menggunakan dua identitas, Pak? Maksudnya gimana, Bung Rasman? Saya mendapat informasi Pak Rudi ini menggunakan dua nama. Nama Bapak satu Rudi Irawan. Itu kalau di Cirebon, kalau di Bandung menggunakan nama Asap Rudi. Benarkah itu, Pak? Rudi. Betul, Pak. Itu masalah, kenapa Bapak menggunakan dua nama itu, Pak? itu masalah perkawinan, Pak. Kenapa dengan perkawinan Bapak? Perkawinan itu istri yang tua tidak tahu, Pak. Saya kawin di sini lagi, Pak. Gitu. Oh, jadi dengan Bapak menikah terus Bapak memalsukan identitas Bapak? Tidak, Pak. Tidak sama saya. Itu memalsukan, Pak. Maksudnya Bapak di Bandung namanya berbeda karena dengan istri kedua begitu? Iya, Pak. Oke. Masalah perkawinan, Pak. Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak? Betul, Pak. Bapak merubah identitas juga? Itu saya Merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah siri maksudnya? nikah, betul, Pak. Nikah Oke. ini nikah benar, Pak. Berarti KUA. Bapak punya dua kakak? Nikah KUA, Pak. Iya, Bapak punya dua kartu keluarga? Betul, Pak. Betul. Punya dua KTP? Satu, Pak. Silakan. KTP-nya yang mana, Pak? Ya. Sebentar, Pak. Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul? Oke. Sebentar, Pak. Saya mau tanya Bapak, bukan tanya pengacara Bapak. Nah, mungkin dibantu. Yang melakukan Bapak. Tuh, bentar, Dibantu, bentar. Pak. Maaf, Baik, maaf, Pak saya Dendi. bantu, Pak. Sebentar, Pak Dendi. Saya bantu dulu. Pak, Bapak pelaku langsung, Pak. Kecuali Bapak tidak ada di sini. Bapak, benar Bapak melakukan pemalsuan identitas? Tidak, Pak. Bapak sudah ditanya penyidik kan, Pak? saya Pak, akan baik, bantu. Saudara Pak. Aiman, Saya saya bantu. melalui forum yang terhormat ini supaya kita nggak berbelit-belit. Kasihan dua nyawa manusia sekarang, Pak. Tapi apa kaitannya dua Ada nama dong, itu? ada. sebentar. Kenapa?
Pertama saya minta Polda Jabar untuk memeriksa. Saya jelasin apa dulu. kaitan dua nama dengan kasus pembunuhan? Ada. Apa hubungannya antara dua nama dengan masalah kasus Saya jelaskan pembunuhan? Pak Dendi. Oke. Berdasarkan kerangka berpikir saya dan apa yang disampaikan oleh Pak orang tuanya Peggy ini, di sini saja dia sudah jelas membuat dua pernyataan yang berbeda. Bahkan dalam keterangan yang kita tahu, Peggy itu bareng dengan beliau ini. Dibuat namanya Robi, benar kan Pak? Sebentar dulu Pak, saya tanya dulu, Robi kan Pak? Kalau nama Robi itu nama Iya saya samaran, Pak, tahu, bukan nama kan anak bapak itu, yang Pak. nomor 2. Iya betul. Benar kan? Pengakuan dari Lucy itu sengaja dibuat Pak, karena bapak takut sama istri bapak. Saya nggak kejar itu Pak. Mohon maaf Pak, baik Pak Rudi, baik Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa bapak dan anak bapak berbohong dalam kasus ini. Sebelumnya, Kadif Humas Polri dalam konferensi pers menegaskan polisi tidak salah tangkap terhadap tersangka Peggy. Bahkan kepolisian menyebut jika memang tidak ada masalah, kenapa ya Peggy mengenalkan Peggy ke ibu kos dengan nama Robi. Kalau masalah kenapa kok Peggy itu yang jadi tersangka? Bukan Peggy itu, ya memang itu pelakunya. Kenapa Peggy itu yang jadi pelakunya? Karena awalnya misalnya, sebagai tanda awal, kalau memang tidak ada masalah, kenapa Peggy ketika dikenalkan ke ibu kos yang di Bandung dengan nama Robi? Buat apa? Logikanya aja. Kenapa mengenal anaknya dengan nama yang lain? Nah, itu juga nanti kelanjutannya ada di penyidikan yang nanti akan menjadi konsumsi. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta institusinya profesional dan transparan dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kapolri juga meminta proses hukum terhadap tersangka Peggy Setiawan dilakukan dengan Scientific Crime Investigation atau investigasi berbasis ilmiah. Rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan.